Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, apa kabar semuanya? Kakak harap kalian selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini. Walaupun pembelajaran kita kali ini hanya dilakukan dalam tatap maya, kakak harap semangat dan motivasi kalian untuk menuntut ilmu tidak akan luntur dan malah menimbulkan inovasi-inovasi baru dalam menuntut ilmu di rumah. Pembelajaran kita kali ini mengenai subbab 3 pada bab 1 yaitu pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, kita ketahui yuk tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini terdapat 2 poin, yaitu kakak harap peserta didik dapat menganalisis pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi, dan peserta didik diharapkan dapat menganalisis pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Poin yang pertama yang kita bahas yaitu mengenai pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. ASEAN sendiri telah menerapkan sebuah kebijakan atau kesepakatan yaitu AFTA dalam kehidupan internasionalnya, yaitu kehidupan ekonomi ya, dan menjadikan kegiatan ekonomi ASEAN lebih luas. Sebelum kita lanjut, kita ketahui yuk apa itu AFTA. AFTA sendiri merupakan kepanjangan dari ASEAN Free Trade Area atau bentuk dari kerjasama perdagangan ekonomi di wilayah ASEAN yang berupa kesepakatan untuk menciptakan situasi perdagangan yang seimbang dan adil melalui penurunan tarif barang, perdagangan di mana tidak adanya hambatan tarif maupun non-tarif bagi negara-negara ASEAN. Pengertian ini berasal dari dosenpendidikan.co.id. Tujuan dari AFTA yaitu meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikannya ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN. Contoh pengaruh nyata dari adanya AFTA ini apa sih teman-teman? Yang pertama itu negara Thailand sebagai negara produksi beras yang cukup besar di negara ASEAN. Dapat dengan mudah mengekspor produknya ke negara-negara lain seperti negara Singapura, Indonesia, ataupun negara ASEAN lainnya. Selain itu pula, kegiatan ekspor dan impor lainnya di kawasan ASEAN lebih banyak dilakukan. Kenapa ya? Dari adanya AFTA ini, kegiatan ekspor impor dapat lebih banyak dilakukan, dan kenapa salah satunya negara Thailand dapat dengan mudah melakukan ekspor komoditi berasnya ke negara-negara lainnya. Yuk kita ketahui. Jadi, dengan adanya AFTA ini, tidak adanya tarif pajak yang dilakukan oleh negara-negara antar ASEAN. Apa sih manfaatnya dari tidak adanya tarif pajak yang diberlakukan di negara ASEAN bagi Indonesia sendiri? Yang pertama ialah Indonesia dapat menciptakan peluang pasar baru. Maksudnya, produsen atau pengusaha yang ada di Indonesia dapat meluaskan distribusi produknya ke negara-negara ASEAN lainnya, bukan hanya dipasarkan di dalam negeri saja, namun ke negara-negara lainnya di cakupan ASEAN. Lalu yang kedua, menciptakan biaya produksi dan pemasaran. Maksudnya ialah menciptakan biaya produksi dan pemasaran yang lebih rendah. Hal ini kenapa? Karena biasanya produsen itu bukan hanya memanfaatkan bahan-bahan produksinya dari dalam negeri saja, tapi juga didapatkan dari luar negeri. Dengan tidak adanya tarif pajak yang dilakukan oleh negara ASEAN, para produsen dan
produsen dapat dengan mudah mendapatkan bahan-bahan produksi dari luar negeri dengan harga yang lebih rendah. Dan juga dengan adanya AFTA ini, pemasaran bukan hanya dilakukan di dalam negeri saja. Dengan tidak adanya tarif pajak ini, para produsen dalam negeri berani untuk memasarkan produk-produknya ke luar negeri, terutama di negara ASEAN, karena tidak adanya tarif pajak yang diberlakukan. Sehingga dari tidak adanya tarif pajak ini dan biaya produksi yang lebih rendah dan pemasaran yang lebih luas, para produsen akan mendapatkan income atau penghasilan yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga, produk yang tersedia di pasar domestik Indonesia lebih bervariatif. Nah, dari adanya AFTA ini, tentu saja bukan hanya produk Indonesia yang keluar, namun produk di luar negeri pun akan masuk ke Indonesia, sehingga produk pemasaran yang ada di Indonesia akan lebih bervariasi dan beragam dengan mutu yang berkualitas, dengan harga yang rendah tentunya, karena tidak adanya tarif pajak ini. Lalu yang keempat, dapat memudahkan dalam hal perizinan kerja di negara-negara ASEAN. Jadi dengan adanya AFTA ini bukan hanya dalam memproduksi dan distribusi barang saja yang tidak adanya tarif pajak, namun juga distribusi jasa, di mana para pencari pekerja ataupun para masyarakat dapat dengan mudah bekerja di luar negeri, terutama di kawasan ASEAN, tanpa memusingkan adanya visa kerja ataupun pajak-pajak atau persyaratan yang dilakukan negara tertentu dalam menentukan pekerja asing di negaranya. Dengan ini tentu saja dengan tidak adanya visa kerja ini, para pekerja Indonesia terutama yang bekerja di luar negeri tentu akan memiliki pendapatan yang lebih besar karena tidak adanya pemotongan ataupun pajak yang harus dibayar ke negara tujuan kerja mereka. Kemudian yang kelima, manfaatnya yaitu memberi kemudahan dalam hal produk Indonesia ke negara ASEAN. Jadi dengan adanya AFTA ini tentunya produsen akan lebih berani untuk mendistribusikan barangnya ke luar negeri, bukan hanya barang luar negeri yang masuk ke Indonesia, tapi barang Indonesia dapat dengan mudah dipasarkan di negara-negara di ASEAN, sehingga Indonesia akan lebih memiliki nama di negara-negara ASEAN dengan adanya produk-produk Indonesia yang didistribusikan dan disebarluaskan di negara ASEAN. Lalu yang keenam ialah potensi menarik investor untuk menanamkan modal di Indonesia lebih besar. Nah, tentu saja Indonesia menjadi pasar yang strategis untuk para investor menanamkan pajaknya. Hal ini kenapa? Karena Indonesia sendiri memiliki penduduk yang cukup banyak ya. Nah, dari penduduk yang cukup banyak ini tentu konsumen pun akan banyak. Nah, dengan banyaknya konsumen, para investor akan lebih tertarik menanamkan modalnya karena tentu saja hal tersebut akan terlihat lebih strategis dan tentu akan menguntungkan para investor dari banyaknya konsumen ini. Nah, dengan adanya investor yang masuk pula, lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia pun akan lebih bervariatif. Nah, dari adanya lapangan yang lebih bervariatif dan cukup luas ini, tentunya masyarakat Indonesia akan terbantu baik dari ekonomi maupun keadaan sosialnya karena banyaknya lapangan-lapangan pekerjaan baru yang muncul dari banyaknya investor yang menanamkan modalnya di Indonesia. Selanjutnya, bentuk nyata dari adanya pengaruh perubahan dan interaksi antar uang di negara ASEAN ini ialah negara Indonesia yang dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh petani dari Thailand dan Myanmar. Kenapa dimanfaatkan? Karena beberapa tahun sebelumnya Indonesia merupakan negara yang seringkali melakukan impor hasil perkebunan dari Thailand dan Myanmar, terutama pada komoditas beras. Nah, kenapa sih Indonesia padahal negara agraris ya, tapi masih melakukan impor dari negara-negara seperti Thailand dan Myanmar?
Hal ini dikarenakan Indonesia sendiri pada saat itu belum dapat memenuhi kebutuhan pangannya. Walaupun dapat menghasilkan beras, tapi kebutuhan pangan di Indonesia masih cukup banyak dan belum terpenuhi secara maksimal pada produksi sendiri. Sehingga lebih memilih melakukan impor pada Thailand dan Myanmar. Namun beberapa tahun sekarang ini Indonesia lebih memilih menggunakan produk sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Hal ini sebuah kemajuan ya, karena Indonesia sendiri hal ini dapat dimanfaatkan Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara seperti Thailand dan Myanmar untuk dapat melakukan ekspor hasil pertanian ke negara-negara lainnya. Lalu selanjutnya contoh nyatanya ialah pada negara Singapura. Nah, negara Singapura ini merupakan negara transito yang ada di dunia. Nah, negara transito ini merupakan negara yang dilintasi oleh perdagangan dunia untuk menyebarkan produk-produknya ke negara-negara lainnya. Nah, dari adanya jalur transito ini, Singapura tentu memiliki kelebihan baik dari teknologi, sumber daya manusia, ataupun pertumbuhan ekonominya dari negara-negara ASEAN lainnya. Nah, dari adanya kelebihan negara Singapura ini, tentu saja akan memiliki pengaruh pada negara ASEAN, karena Singapura merupakan salah satu negara ASEAN juga. Jadi, negara ASEAN dapat memanfaatkan negara Singapura untuk mendapatkan informasi ataupun teknologi terbaru dari negara-negara maju yang sebelumnya produk pemasarannya melewati negara Singapura, sehingga negara ASEAN dapat mengembangkan negaranya untuk lebih maju. Selain itu, masyarakatnya pun akan lebih mudah mendapatkan teknologi baru, informasi terbaru, dan juga dari adanya kemajuan teknologi maupun kemajuan negaranya, tentu saja perekonomian baik dari masyarakat maupun negaranya tentu akan meningkat karena dapat bersaing dengan negara-negara lainnya, walaupun tentu saja dari negara ASEAN maupun di negara luar. Nah, kesimpulannya ialah dari adanya interaksi dan perubahan antar negara-negara ASEAN ini tentu akan memajukan perekonomian dari negara-negara ASEAN sendiri. Karena dengan adanya sebuah kesepakatan yaitu AFTA, tentu saja memiliki manfaat perekonomian yang cukup besar bagi negara ASEAN dan juga dapat meningkatkan perekonomian baik di negara ASEAN sendiri maupun di dunia. Selanjutnya pada poin 4 akan dilanjutkan oleh Kak Wahyu. Ya, adik-adik, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu materi pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan dan interaksi antar ruang. Jadi polanya adalah sebuah lahan atau sebuah wilayah yang pada awalnya itu dikhususkan sebagai wilayah pertanian, lalu terpaksa karena adanya kemajuan zaman atau kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, maka lahan tersebut dialihfungsikan menjadi lahan industri dan juga lahan pemukiman, di mana hal tersebut menjadi kontroversi dan juga menimbulkan banyak perdebatan karena ada dampak positif dan negatif di balik pengalihfungsian atau konversi lahan tersebut. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi di sini konversi lahan digambarkan dengan sebuah reklamasi atau bisa dikenal dengan pulau buatan yang pernah terjadi di Jakarta, tepatnya beberapa tahun lalu. Pulau reklamasi ini bertujuan untuk memenuhi lahan tempat tinggal warga Jakarta, karena memang Jakarta memiliki luas wilayah yang sempit dan juga semakin banyaknya pemukiman liar di Jakarta, dan tujuan didirikannya reklamasi ini adalah untuk menampung warga-warga dengan hunian yang legal, dengan hunian yang
dibolehkan oleh pemerintah begitu. Namun di sisi lain juga reklamasi ini menimbulkan pro kontra karena memang pulau reklamasi ini ditempatkan di wilayah utara Jakarta, di mana wilayah utara tersebut merupakan tempat di mana habitat asli dari hutan mangrove dan juga tempat tinggal ikan-ikan yang di mana sebagai mata pencarian dari para nelayan utara Jakarta begitu ya. Dan hutan mangrove ini juga memiliki manfaat yang sangat banyak di mana hutan mangrove dapat mengikis air ombak yang datang ke utara Jakarta dan juga sebagai habitat alami dari hidupnya ikan-ikan dan fauna-fauna yang ada di utara Jakarta gitu. Dan kita baca di sini bahwa kita kenal dulu bahwa konversi lahan ini adalah sebuah hal yang sangat sering terjadi gitu di ASEAN. Jadi contoh reklamasi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga pernah terjadi di Thailand, Filipina, dan Singapura begitu. Malaysia juga pernah terjadi reklamasi. Jadi salah satu contohnya adalah pembangunan reklamasi, dan selain itu juga sering terjadi konversi lahan pertanian menjadi pabrik, mengingat mayoritas negara ASEAN adalah negara agraris gitu. Negara agraris itu negara yang memiliki tujuan pembangunan pada sektor pertanian dan perkebunan gitu. Dan dari adanya pembangunan ini, adanya konversi lahan ini menghapus identitas sebuah negara agraris yang sebelumnya berpendapatan yang tinggi dari sektor pertanian dan perkebunan mulai beralih ke industri di mana pabrik-pabrik manufaktur mulai diciptakan gitu. Secara deskripsi, secara pengertian, konversi ini dapat diartikan sebagai perubahan dari suatu sistem pengetahuan ke sistem lainnya. Gitu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Lalu ini, konversi lahan bisa terjadi di pesisir kota. Hal tersebut dapat berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat sekitar karena memang kehilangan sumber mata pencarian utamanya. Mungkin adik-adik sekalian ada yang pernah melihat perkembangan kota Bekasi begitu ya, atau mungkin ada yang tinggal di daerah Bekasi, Depok, dan Tangerang sekitarnya gitu. Dari beberapa tahun terakhir, banyak didirikan perumahan-perumahan baru di wilayah Bekasi, karena memang wilayah perkotaan atau wilayah DKI Jakarta itu sudah sangat amat padat untuk didirikan lagi pemukiman atau perumahan. Jadi wilayah-wilayah di Bekasi yang sebelumnya memang dikhususkan untuk wilayah pertanian terpaksa dialihfungsikan ke tempat sebagai pemukiman warga. Dan itu menimbulkan juga pro kontra bagaimana hasil pertanian itu menjadi menurun dan juga banyak terjadi perubahan kondisi alam yang dirasakan masyarakat sekitar seperti kondisinya yang semakin gersang atau semakin panas karena memang tidak adanya tumbuhan yang pada dasarnya dulu merupakan mayoritas wilayah Bekasi ditumbuhi oleh pepohonan dan perkebunan gitu ya. Tapi sekarang didirikan perumahan, tidak adanya sirkulasi udara dan juga adanya penumpukan limbah dari permukiman warga gitu. Lalu kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini sangat sering terjadi di Indonesia gitu ya, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Mungkin ada adik-adik di sini yang sering mengikuti berita bahwa ada lahan pertanian diubah menjadi pabrik produk tertentu atau pabrik manufaktur begitu, pabrik motor, pabrik mobil gitu. Dan ini sering terjadi karena memang adanya peralihan dari sebuah negara yang beridealisme pembangunan pertanian atau agraris menjadi pembangunan manufaktur, pembangunan berteknologi begitu. Dan konversi lahan ini menjadi banyak terjadi di pinggiran ibu kota. Biasanya pemilik perusahaan ini mendirikan industri di sana karena banyak hal, dan salah satu di antaranya adalah wilayah pesisir kota itu strategis dan juga harganya relatif lebih murah. Lalu juga membutuhkan akses yang mudah dan pabrik-pabrik itu harus berada di dekat sumber bahan bakunya gitu. Kenapa di Jakarta itu tidak ada pabrik? Karena memang Jakarta itu dikhususkan sebagai pusat perekonomian di mana tidak adanya pabrik membuat Jakarta itu difokuskan sebagai pusat perkantoran, dan pabrik-pabrik itu yang tadinya pernah adik-adik lihat di wilayah
Sunter atau di wilayah Pulau Gadung atau di wilayah-wilayah yang pernah ada di Jakarta itu dipindahkan ke wilayah luar Jakarta seperti Karawang, seperti Cikarang begitu ya. Dan itu diatur dalam perundang-undangan di mana pada tahun 2015 Gubernur DKI Jakarta membuat perda di mana pabrik-pabrik inti dari sebuah perusahaan harus dipindahkan dalam jangka waktu dekat ke wilayah-wilayah pesisir begitu. Dan ini tentu menimbulkan pro kontra karena memang kita tahu sebuah perusahaan dari industri ini pasti pabriknya itu memiliki limbah yang sangat berbahaya begitu. Pabrik ini memiliki limbah kimia yang apabila dibuang ke sungai atau dibuang ke tempat yang tidak aman akan menimbulkan iritasi pada tanah atau tercemarnya tanah, tercemarnya air dan tercemarnya udara begitu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini pengaruh perubahan pada lahan pertanian menjadi pemukiman. Pemukiman ini merupakan kebutuhan pokok di mana manusia itu memiliki hak dasar untuk memiliki perumahan atau pemukiman. Namun, konversi lahan ini menjadi tidak manusiawi kepada alam, tidak memperhatikan alam karena memang kondisi di mana alam itu, sebuah wilayah itu memiliki tujuan utamanya adalah sebagai wilayah peralihan atau wilayah yang dikhususkan untuk adanya pepohonan atau adanya wilayah-wilayah resapan dan wilayah-wilayah hijau, tapi terpaksa untuk dialihkan menjadi lahan pemukiman seperti bisa dilihat pada gambar. Nah, di mana seorang petani dengan 2 ekor kerbaunya membajak sawah di area pemukiman warga gitu. Yang artinya bahwa semakin tergerusnya lahan pertanian karena banyak warga yang atau bahkan banyak pemilik lahan pertanian itu menjual tanahnya kepada perseorangan dan dijadikan perumahan gitu. Dan ini tentu ada dampaknya. Dampaknya ini bisa dilihat pada slide. Yang pertama adalah luas lahan pertanian itu semakin menyempit dan petani dan buruh tani kehilangan mata pencariannya. Lalu juga semakin hilangnya ruang terbuka hijau dan berkurangnya lahan resapan air karena memang pertanian ini menjadi tempat strategis untuk hidupnya atau sebagai tempat strategis untuk berinfiltrasi air atau berprosesnya air dari hujan menuju air tanah dan merambat ke laut atau mengalir ke laut gitu. Dengan tidak adanya pertanian ini berarti memutus sirkulasi air di mana air tidak lagi bisa meresap ke tanah melainkan dialirkan langsung ke sungai yang itu menyebabkan juga pengurangan air tanah gitu dan juga kekurangan air bersih bagi pemukiman-pemukiman sekitar karena memang mengingat wilayah pertanian ini, lahan pertanian ini sudah semakin habis karena adanya pembangunan lahan-lahan perumahan baru gitu ya, lahan pemukiman baru. Contoh kasusnya adalah banyak kita lihat di sekitar kita gitu ya. Ada lahan pertanian dan di sekitarnya banyak juga terlihat perumahan karena memang biasanya para pembangun itu memilih lahan pertanian karena memang harganya yang cukup murah dan tidak adanya perurusan atau perizinan yang sulit apabila ketimbang membeli lahan di wilayah-wilayah pemukiman lainnya begitu. Wilayah yang sebelumnya sudah menjadi pemukiman. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Materi pada bab 1 ini sudah selesai dan untuk sebagai refleksi kita bisa mengingat materi-materi dari pertama dari mengenal negara-negara ASEAN dan interaksi-interaksinya, lalu juga hubungan antara lingkungan dan interaksi alam, interaksi keruangan kepada kehidupan masyarakat gitu. Dan untuk penjelasannya, untuk kita bisa merefleksikan apa yang sudah kita dapat, silakan adik-adik untuk mengerjakan soal latihan bab 1 pada halaman 74 sampai 78 gitu. Untuk materi kali ini Kakak akhiri, Kakak Wahyu dan Kakak Puput berterima kasih atas kerjasama adik-adik. Semoga materi yang Kakak Wahyu dan Kakak Puput sampaikan bermanfaat dan bisa diterima dan masih diingat sampai kapanpun gitu ya, karena memang wawasan IPS itu sebagai wawasan sosial dan kita sangat perlu untuk belajar IPS begitu. Nah, kalau begitu karena waktunya
Materinya juga sudah habis dan waktunya juga mungkin adik-adik untuk mengerjakan soal. Kakak Wahyu dan Kakak Puput izin menutup kelas hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore bagi adik-adik yang mendengarkan.